Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Biarlah setiap hidup kita dimanapun berada senantiasa dalam perlindungan Tuhan, di mana Tuhan yang senantiasa memberkati saya dan saudara dengan kesehatan dan kekuatan baru, sehingga kita bisa melakukan setiap aktivitas kita, dan Tuhan yang senantiasa turut campur tangan dalam setiap hidup kita. Dan hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di mana tema kita hari ini adalah hidup yang senantiasa mengalami berkemenangan. Kita akan mau belajar sama-sama suatu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 3 sampai yang keempat. Saya akan bacakan buat saudara seiman. Beginilah firman Tuhan. Ayat yang ketiga. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ini adalah suatu ajaran Tuhan Yesus, di mana setiap pribadi, saya dan saudara, senantiasa melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang bersalah dalam kehidupan kita. Baik itu hal yang sangat menyakitkan, hal-hal yang di bagaimana hidup kita mengalami yang namanya perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan, bahkan mengalami yang namanya difitnah, mengalami yang namanya disakiti secara fisik maupun mental. Tapi yang pasti, dan Tuhan tegaskan, setiap pribadi kita harus mengampuni. Inilah yang dikatakan bagaimana saya dan saudara mengalami hidup dalam berkemenangan. Saat sorga mengintervensi hidup saya dan saudara, maka di mana saya dan saudara mengalami pemulihan, dan di saat hidup saya dan saudara dipulihkan, maka saya dan saudara dalam perjalanan iman kita mengalami kemenangan demi kemenangan, karena kita melewati setiap ujian dalam perjalanan iman kita. Dan di saat kita berkemenangan, maka kita dibawa ke level lebih tinggi lagi, di mana setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang terbaik yang Tuhan nyatakan menjadi bagian saya dan saudara. Haleluya. Inilah bagaimana setiap pribadi kita mengalami yang namanya hidup berkemenangan. Karena di balik pengampunan ada kasih yang dilepaskan, ada ungkapan mengasihi sesama, karena bukti kita mengasihi Tuhan. Orang yang mengalami hidup berkemenangan, hidupnya tidak dikuasai yang pertama, yaitu tidak dikuasai kebencian, dendam, dan kepahitan. Karena ini akan melahirkan suatu tindakan kejahatan. Orang yang dikuasai kebencian, apapun yang dilakukan orang lain terhadap dirinya,
walaupun itu adalah hal yang terbaik sekalipun, maka pikirannya senantiasa negatif tentang orang itu. Apalagi kalau sudah ada dendam di dalam hati, maka rancangan-rancangan yang jahat yang keluar dari pikirannya, bahkan itu bisa membuahkan suatu tindakan kejahatan. Oleh karena itu, setiap orang yang berkemenangan harus dilepaskan yang namanya dari sakit hati, pemulihan hati. Setiap saya dan saudara harus mengalami namanya hidup yang dipulihkan. Karena orang yang hidupnya dipulihkan akan mengalami kemenangan demi kemenangan, di mana dirinya tidak menyimpan kesalahan orang lain dan dia tidak mengingat-ingat lagi kesalahan orang tersebut. Kenapa? Karena kasih Tuhan ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, sehingga itu dinyatakan keluar lewat tindakan hidup kita. Bagaimana kita mengampuni orang tersebut, walaupun itu berulang kali menyakiti hati kita. Tapi kita, orang yang sudah mengalami pemulihan, tidak terpengaruh dengan kondisi yang dari luar, karena hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan. Haleluya. Yang kedua, orang yang mengalami hidup berkemenangan, dia tidak terikat yang dengan namanya tidak dikuasai putus asa atau hilang harapan. Kenapa? Karena di dalam Tuhan ada harapan, ada kepastian, ada jaminan. Tapi orang yang dikuasai dengan keputusasaan, dia akan senantiasa mengeluarkan kata-kata kekecewaan terhadap orang lain maupun juga terhadap Tuhan. Oleh karena itu, biarlah saya dan saudara jangan dikuasai namanya keputusasaan, hilang harapan. Tetap ada di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan ada harapan, jaminan hari esok. Yang ketiga, orang yang hidup dalam berkemenangan tidak terikat dengan yang namanya dikuasai egois dan kesombongan. Karena orang yang berkemenangan hidupnya senantiasa hidup rendah hati, memandang dan menganggap orang lain lebih penting daripada dirinya. Sama hal belajar seperti Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah guru yang agung, teladan kita. Bagaimana ia memberikan hidupnya, tidak mementingkan dirinya, tetapi menjadi juru selamat, korban keselamatan untuk menebus dosa seisi dunia. Yang keempat, orang yang mengalami hidup berkemenangan tidak dikuasai yang namanya kuasa si jahat. Karena tidak akan mungkin gelap dan terang bersatu. Gelap tidak akan mampu bertahan dalam kekudusan Tuhan, dalam kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah saya dan saudara tetap di dalam terang dunia itu, tetap ada di dalam Kristus itu, sehingga setiap pribadi kita menjadi terang di mana Tuhan tempatkan kita, di mana setiap orang-orang yang dikuasai kegelapan mencari terang itu, yaitu saya dan saudara, sehingga kita berdampak bagi dunia ini, menjadi saksi Kristus, sehingga setiap orang melihat Tuhan yang ada di dalam diri kita, Tuhan yang kita sembah, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Pengasih, yang mengampuni setiap hidup mereka, yang tidak pernah memandang dan melihat setiap pelanggaran dan masa lalu mereka. Haleluya.
Ini yang terindah dan luar biasa. Sehingga setiap hidup saya dan saudara senantiasa ada dalam hidup berkemenangan. Siapakah orang-orang hidup dalam berkemenangan itu? Saya dan saudara adalah orang-orang tersebut. Biarlah setiap pribadi kita tetap dalam hidup berkemenangan. Biarlah Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, yang menonton channel ini, yang nonton video ini, senantiasa mengalami kemenangan demi kemenangan, melewati setiap proses demi proses, di mana Tuhan memurnikan kita, memulihkan hidup kita, sehingga menjadi mulia di matanya. Dan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang ajaib senantiasa menyertai dalam sepanjang hidup kita. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara.